Shalom. Ya, ada sukacita Bapak Ibu sekalian. Ya, saya percaya ya, setiap kita datang ke rumah Tuhan, kita bersemu dengan saudara-saudara seiman, ada sukacita. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian, Kau Tuhan yang selamatkan. Selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita naikkan pujian sekalian. Kau Tuhan yang selamatkanku, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, pujian dan syukur
saja katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat, kemuliaan hanya layak bagimu. Kau ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu Yesus, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Nama-Mu yang besar Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Besar dan layak dipuji. Sungguh benar Tuhan, hanya nama-Mu yang besar, Kau yang layak untuk dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan. Kami bersyukur pada pagi hari ini seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh bersekutu di dalam Engkau.
Kami mau bersukacita karena Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap untuk memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini dari awal hingga akhir di dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom sekali lagi Bapak Ibu. Sepanjang seminggu ini saya percaya kita semua merasakan kasih setia Tuhan. Boleh angkat tangan yang merasakan kasih setia Tuhan? Iya. Pemain musik juga boleh? Ya, tepuk tangan buat pemain musik. Ya, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Yo. Na 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 na. Haleluya, ku memuji Tuhan karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat baru setiap pagi. Bersama-sama katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Lebih semangat ya, kita bersuka kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih. Sekali lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 la 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 na 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 na. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Raja kita. Bapak Ibu, jangan duduk dulu. Kalau kita bersyukur itu, saya percaya apapun keadaan kita, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sukacita yang daripada Tuhan. Dan sukacita yang daripada Tuhan itu
berbeda dengan yang diberikan oleh dunia ini, karena sukacita yang dari Tuhan itu adalah sukacita yang sejati. Amin. Kita akan naikkan satu pujian lagi. Kita akan berkata, ajarku mengerti segala rencanamu. Biarlah ini menjadi doa kita bersama. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kita rancangan yang terbaik di dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini, kita sambut firman Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku Tuhan. Dalam terang firman-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan. Ajaib segala rancangan, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup Tuhan, segala yang ku perlukan, amin, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar kami Tuhan segala rencana, ajar ku segala rencana-Mu. Ajar kami berserah padamu Tuhan. Hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau ajaib segala rancangan. Bapakku,
segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Katakan dengan iman, Kau sanggup. Engkau sanggup mengerjakan segala yang ku perlukan. Sungguh benar Tuhan, Engkau sanggup, Engkaulah yang ajaib, rancangan-Mu indah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menikmati sabda-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang urapi hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh melakukan setiap firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu tema, Hosana. Saudara-saudara, kita akan membaca dari Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-11. Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkannya pergi. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari pembacaan kita yang sering mungkin kita juga baca, dengar ya, bagaimana Yesus memasuki Yerusalem. Pada waktu itu kita melihat bagaimana Yesus menyuruh kepada 2 muridnya untuk pergi ke kampung dan menemukan seekor keledai yang masih muda, yang tertambat dan belum pernah dipakai. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus kemudian ditaati oleh murid-murid. Dan mereka pergi ke kampung dan sungguh mereka menemukan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan Tuhan Yesus sudah bilang, kalau ada orang yang bertanya, nanti bilang saja Tuhan memerlukan, nanti akan dikembalikan keledai itu. Dan memang semuanya terjadi seperti apa yang Tuhan Yesus katakan pada waktu itu. Setelah itu
murid-murid itu membawa keledai kepada Tuhan Yesus, dan di dalam ketaatannya murid-murid ini kemudian juga memakaikan, karena keledai itu tidak ada pelananya, dipakaikan sebagai alasnya baju mereka begitu. Nah, saudara-saudara, inilah waktu di mana nubuatan Nabi Sakaria di dalam Sakaria pasal 9 ayat yang ke-9 digenapi. Apa penggenapan dari Sakaria pasal 9 ayat 9 itu? Ya. Saudara-saudara, peristiwa ini, peristiwa Tuhan Yesus memasuki Yerusalem itu kurang lebih 5 hari sebelum kematiannya. Biasanya Tuhan Yesus selalu mengatakan kepada orang-orang yang disembuhkan, ya, kepada orang-orang yang menerima mujizat daripada Tuhan, selalu mengatakan, ya, jangan beritahu kepada siapa-siapa. Kenapa Yesus mengatakan hal itu? Dan sekarang dia akan naik keledai memasuki Yerusalem. Saudara-saudara, karena Tuhan tahu waktu-waktu dahulu ketika dia mengadakan mujizat dan mengatakan hal itu kepada murid, bukan kepada murid-murid saja ya, tetapi kepada orang-orang yang mengalami kesembuhan itu, karena waktunya belum sampai, belum tiba waktunya. Tetapi Yesus tahu dia akan taat kepada Bapa yang memerintahkan dia datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia. 5 hari kemudian Yesus akan disalibkan. Nah, saudara-saudara, kita melihat ya, next, Yesus memasuki Yerusalem ya. Inilah nubuatan dari Sakaria pasal yang ke-9 ayat 9, bisa dibacakan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh melihat dari sini ya. Ini ayatnya, bunyi ayat ini. Sakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendari seekor keledai beban yang muda. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada saat inilah Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias. Ya, Mesias yang memang ditunggu oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu, tetapi dengan konsep yang berbeda. Dan Yesus datang sebagai raja, tetapi bukan kerajaan di dunia ini, tetapi dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah raja surgawi. Yesus tahu saatnya telah tiba dan dia memasuki Yerusalem. Tetapi bukan mungkin seperti pahlawan-pahlawan yang datang dengan kuda, tetapi dia mengendarai keledai. Ya, nanti kita akan melihat apa artinya itu. Nah, saudara-saudara, dia taat kepada kehendak Bapa dan dia menyatakan dirinya. Dan kalau kita membaca tadi ayat-ayat yang kita baca, bagaimana semua orang yang ada di situ termasuk murid-murid sangat antusias melihat Yesus yang naik keledai pada waktu itu. Dan orang-orang yang melihat mujizat, yang mengalami, dan nama Yesus yang sudah termasyhur itu, sekarang mereka tidak lagi menyatakan bahwa Yesus itu dari Nazaret, ya, dari satu kota yang kecil, tidak lagi. Tetapi mereka meyakini inilah raja yang ditunggu, inilah Mesias yang ditunggu-tunggu, sebagaimana nubuatan daripada Nabi di dalam perjanjian lama. Nah, saudara-saudara, Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Mereka memikirkan secara politis Yesus ya akan melawan bangsa Romawi dan menjadi raja atas mereka. Ya, mereka hanya memikirkan sampai di situ, pemahaman mereka sampai di situ. Tetapi saudara-saudara, Yesus tahu pemahaman mereka yang salah, ya. Karena ketika mereka bersorak-sorai, Yesus masuk ke kota Yerusalem itu, saudara-saudara, mereka mengatakan hosana, hosana, begitu ya, saudara-saudara. Mereka berteriak-teriak, tetapi beberapa hari kemudian mereka mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Ya, Yesus tahu tentang hal itu. Ya, saudara-saudara, Yesus datang sebagai Mesias, Yesus menyatakan dirinya sebagai raja, meskipun sekali lagi seperti tadi saya katakan dalam pemahaman mereka yang berbeda, tetapi Yesus melakukan itu karena saatnya akan segera tiba.
Nah, kita melihat saudara-saudara ya, bagaimana Tuhan Yesus itu maha kuasa ya. Dia lemah lembut dan juga rendah hati ya. Dalam kerendahan hatinya dia naik keledai. Keledai itu berbicara mengenai kerendahan hati ya. Ada banyak raja-raja, orang-orang terkemuka, orang-orang yang saleh dari bangsa Yahudi ya, juga naik keledai ya, saudara-saudara. Sering dipakai, keledai ini sering dipakai oleh orang-orang di Israel pada waktu itu ya, saudara-saudara. Yesus Kristus itu kenapa maha kuasa? Tadi saya katakan juga dan yang sudah kita baca dari ayat-ayat itu ya. Dia mengatakan kepada murid-murid harus melakukan hal yang dilakukan oleh murid, mengambil keledai, dan kalau ada orang yang bertanya katakan Tuhan yang memerlukan, dan semuanya tepat seperti yang Yesus katakan. Ya, ketika mereka melihat ada keledai yang tertambat, mereka mengambil. Benar ada orang yang mengatakan seperti itu ya, saudara-saudara. Mengatakan kenapa mau diambil keledainya, dan mereka menjawab yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, dari sini kita belajar bahwa Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang tahu, yang melihat. Dan kalau saya merenungkan akan hal ini, Dialah Tuhan yang maha kuasa atas kehidupan kita. Yang tahu hari depan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang mengerti apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, Dia Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan ini. Tetapi juga dikatakan bukan saja Dia maha kuasa, memakai kekuasaannya untuk hal-hal yang tidak baik, tapi justru Dia memakai kekuasaannya untuk hal-hal yang baik, untuk menolong orang-orang. Dan ketika Dia melayani, Dia selalu mengatakan bagaimana orang-orang itu seperti domba yang tidak bergembala. Ya, Dia melakukan mujizat, mengasihi orang-orang. Ya. Dan saudara-saudara, salah satu hal yang Tuhan Yesus katakan kepada kita juga, supaya kita juga belajar dari Dia. Selain Dia maha kuasa, Dia juga lemah lembut. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat ya, ada ayat di dalam Matius mengatakan, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati ya, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ayat ini mengajarkan kepada kita belajar kepada Tuhan kita, supaya kita juga belajar menjadi orang yang lemah lembut ya. Karena dikatakan ketika kita lemah lembut dan rendah hati, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah situasi kondisi dunia saat ini, ada berapa banyak orang yang merasa gelisah di dalam kehidupannya, yang merasa ketakutan di dalam kehidupannya, yang merasakan banyak hal yang terjadi menghimpit di dalam kehidupan ini. Tapi hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Sekali lagi, bukan saja Dia maha kuasa, tetapi Dia ini lemah lembut ya, dan rendah hati, dan kita harus belajar kepada Dia. Kita harus mengenakan juga di dalam kehidupan kita kelemah lembutan dan kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang lain mengatakan kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah ya, orang-orang yang sudah dikuduskan, orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu dikatakan kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sekali lagi ayat ini mengatakan ada kata-kata kelemah lembutan dan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang hadir adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Buktinya apa Bapak Ibu Saudara? Bukan saja tadi ketika kita menyanyikan tentang kasih setia Tuhan. Buktinya kita dipilih, dipanggil, dipilih menjadi anak-anaknya. Itulah bukti kasih setia Tuhan kepada kita. Dan juga bagaimana Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Saudara, hari-hari ini dalam Prapaskah ini kita akan mengenang bagaimana Kristus yang luar biasa itu, ya, yang maha kuasa itu merelakan dirinya mati di salib buat saudara dan saya. Kita orang-orang yang berdosa ini, yang hukuman kita, upah kita itu adalah maut. Tetapi ketika Tuhan memanggil dan memilih saudara dan saya, kita menjadi anak-anaknya. Ketika kita beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita secara pribadi, Bapak Ibu Saudara adalah orang yang dikasihi. Dosa kita dihapuskan, kita menjadi satu kejadian yang baru ya. Dan saudara-saudara,
Itulah kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan tadi dikatakan, ya, itu ada di dalam Kolose, supaya kita sebagai orang pilihan Allah ini yang menerima kasih karunia Tuhan, yang menerima kemurahan Tuhan, yang sudah dikuduskan, yang sudah dibenarkan di dalam kehidupan kita karena korban Kristus, maka di dalam hidup kita juga harus memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan, selain yang tadi dikatakan kenakan belas kasihan, kemurahan, kesabaran, tetapi juga kelemah lembutan, kerendahan hati di dalam kehidupan kita seperti Tuhan Yesus. Ya saudara-saudara, kalaupun kita melihat ada saudara-saudara seiman, ada keluarga kita, ya di dalam kehidupan kita ini banyak hal yang terjadi, ya mungkin di dalam keluarga, hubungan antara suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, ada juga mertua dengan menantu, seperti itu ya saudara-saudara. Banyak hal di antara saudara seiman, mungkin juga di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, ya yang sekarang sedang sekolah, kuliah atau bekerja. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan katakan kalau ada orang-orang ya yang tidak sehati dengan kita, kita harus menasihati mereka itu dengan roh yang lemah lembut. Ya, bukan dengan kasar, ya. Suami dan istri ya berteriak-teriak begitu dengan kasar, tetapi dengan roh yang lemah lembut. Ya, antara orang tua dan anak, ya kadang-kadang ya bukan anak-anak saja, kadang ada orang tua juga yang seperti itu ya saudara, atau anak-anak kita seperti gitu. Kita mengajarkan, kita memberikan teladan kepada anak-anak kita, kepada menantu kita, kepada cucu-cucu kita, supaya kita memiliki roh yang lemah lembut dan kerendahan hati ini, ya, supaya di dalamnya kita melihat bagaimana apa yang firman Tuhan katakan. Kalau ada di antara kita yang mengalami masalah, tegurlah saudara-saudara seiman kita dengan roh yang lemah lembut, bukan dengan kekasaran, ya. Yesus juga mengatakan hal itu, ya. Kalau orang bersalah kepada kita, kalau dulu katanya orang bersalah gitu ya saudara-saudara, kita juga bisa membalas lagi. Tapi Tuhan bilang katanya apa, kalau kita ditampar pipi kita yang satu berikan yang lain. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Hal yang berbeda dengan dunia, bahkan hal yang berbeda dengan yang sebelumnya diterima oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah saudara-saudara, kita dikatakan kita jangan bertengkar di antara saudara seiman, di antara saudara-saudara di dalam rumah tangga kita. Kita jangan memfitnah, ya. Kita harus ramah, sikap lemah lembut kita kepada semua orang. Ya, sekali lagi di dalam keluarga kita terlebih dahulu, di dalam anggota gereja sesama saudara seiman, dan kepada semua orang. Ya saudara-saudara, kelemah lembutan ini juga adalah salah satu ya daripada buah roh ya saudara-saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan kalau kita mempunyai roh yang lemah lembut itu sungguh berharga di mata Allah. Saudara, Tuhan memperhitungkan ketika kita mempunyai roh yang lemah lembut. Kenapa? Karena itu adalah teladan daripada Tuhan Yesus yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Tuhan bilang kalau kita mempunyai kelemah lembutan maka kita akan memiliki bumi. Ya, Matius 5 ayat 5 bisa mengatakan itu. Kalau kita memiliki kerendahan hati, di dalam Mazmur dikatakan kita akan mewarisi bumi. Dan dikatakan Tuhan akan memahkotai kita dengan keselamatan. Berarti begitu berharganya kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ada banyak orang di dunia ini ya seringkali merasa sombong di dalam kehidupannya, berlawanan dengan kerendahan hati. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita semuanya, biarlah kita rendah hati satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita menyadari apa yang kita punya di dalam dunia itu hanya titipan daripada Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi kita, menitipkan kita apa yang kita miliki, apa yang kita bisa nikmati di dalam dunia ini. Tapi kalau satu kali kita meninggalkan dunia ini, semuanya akan tertinggal. Tidak kita bawa Bapak Ibu Saudara, ya. Tetapi yang kita bawa adalah Tuhan akan menanyakan apa yang sudah kita lakukan ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Sudahkah kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Nah saudara-saudara, berbicara mengenai Hosana,
seperti tema kita saat ini, itu sebenarnya adalah satu doa, satu permohonan. Tetapi kemudian hari ini menjadi satu pujian. Minggu yang lalu kita menyanyikan ya, Hosanaku memuji Tuhan, ketika kita menyanyi betapa baiknya Tuhan itu. Hosanaku memuji Tuhan. Nah saudara-saudara, Hosana ini dalam bahasa Ibrani adalah Hosiana. Artinya ya Tuhan selamatkanlah sekarang. Ya, oh Lord save us. Selamatkanlah kami atau selamatkanlah kami sekarang. Itu adalah satu doa, satu permohonan ya, kepada Tuhan. Seperti itu, tapi di kemudian hari seperti sampai sekarang ini kita juga memuji, mengatakan Hosana, Hosana, ya memuji Tuhan. Nah orang-orang pada waktu itu juga ketika Yesus masuk ke Yerusalem itu dikatakan orang menghampiri katanya, ya menyebarkan ranting-ranting hijau dan kemudian mereka berjalan dan mengatakan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka bersukacita, mereka menaikkan pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, mari kita akan merenungkan tema kita ini ya tentang Hosana ini. Ada banyak gereja pada masa-masa Prapaskah ini, tepatnya nanti minggu depan itu menjelang 5 hari sebelum kematian Yesus, sebelum Jumat Agung. Mereka itu suka pakai daun palem gitu ya, saudara-saudara di gereja gitu ya. Dan kemudian mereka menyanyikan, mereka mengingat, mengenang kembali ya, bagaimana peristiwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem itu. Nah saudara-saudara, mari kita merenungkan ya tentang tema kita sekali lagi hari ini, Hosana itu ya. Berkenaan dengan Yesus Kristus masuk ke Yerusalem dan dieluk-elukan dengan antusias oleh rakyat pada waktu itu, oleh para murid juga yang ada bersama-sama. Yang pertama, kita belajar ya taat kepada kehendak Tuhan. Tadi kita melihat bagaimana murid ini taat, tidak komplain kepada Tuhan Yesus. Tuhan, nanti kalau tiba-tiba saya ambil keledainya orang, nanti saya dimarahin atau bagaimana? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ketika dua orang murid yang disuruh oleh Tuhan itu disuruh, mereka langsung menjalankan perintah Tuhan. Dan tepat seperti apa yang mereka dengar dari Tuhan Yesus, apa yang mereka alami pada waktu itu. Dari sini kita juga belajar, saudara-saudara, belajar ketaatan kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Kenapa kita belajar kepada kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu apa, Bapak Ibu Saudara? Kehendak Tuhan itu adalah firman Tuhan. Semua kehendak Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Kita belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa yang merendahkan dirinya datang ke dalam dunia ini. Menjadi sama seperti kita manusia. Mengalami haus, mengalami lapar. Tetapi bedanya Dia tidak berdosa seperti kita. Dia rela melakukan itu di dalam kehidupannya. Dan saudara, Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara datang ya dalam keadaan punya cita-cita untuk masa depan, apa yang harus dilakukan? Biarlah kita juga belajar tunduk, menyerahkan diri, taat kepada kehendak-Nya, dan kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Bahwa apa yang terjadi ke depan di sana bagi anak-anak muda yang hari ini hadir, ya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan takut, jangan gentar di dalam kehidupan ini. Dia Allah yang maha kuasa, yang mengasihi saudara dan saya, yang memanggil dan memilih kita. Dia juga akan menyertai di dalam perjalanan kehidupan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan pelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara percaya akan hal itu? Amin. Dia tidak akan tinggalkan. Buktinya Bapak Ibu Saudara, seringkali saya katakan berapa tahun kita ada di dalam masa pandemi ini. Tapi hari ini kalau kita mengalami kesehatan, kalau kita bisa beribadah, ya, kalau kita bisa makan dan minum, semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Kita bisa sakit, tapi Tuhan memberikan kesembuhan. Ibu Ica sakit, Sulis juga sakit, ya. Tuhan memberikan kesembuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita ada dalam masalah, tapi Tuhan bisa bukakan jalan
bagi kehidupan kita. Itulah Dia Allah yang Maha Kuasa, yang tahu apa yang akan terjadi di depan. Bapak Ibu Saudara, kalaupun saudara curhat kepada kami sebagai gembala, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Selain kami tentu membantu di dalam doa. Tetapi Dia Maha tahu, Dia tahu ya kehidupan saudara dan saya, masa depan anak-anak muda yang hari ini hadir. Engkau jangan takut, ya, jangan bimbang di dalam kehidupan ini. Juga Bapak Ibu yang hadir, yang sudah berkeluarga, yang sudah mempunyai anak-anak dan cucu, ya, bahkan juga ada yang sudah punya buyut. Biarlah kita percayakan semua kepada Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah belajar taat kepada firman Tuhan, belajar taat kepada kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, kita belajar seperti Kristus. Kristus ini lemah lembut dan rendah hati. Dan kita belajar harus seperti Dia. Karena inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, sekali lagi tadi saya katakan, orang yang rendah hati Tuhan akan memahkotai dia dengan keselamatan. Itu ada di dalam kitab Mazmur. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa mencari akan hal itu. Kita harus belajar seperti Yesus yang lemah lembut. Ya, saudara, ketika saatnya tiba, Yesus ditangkap. Apa yang Dia lakukan? Saudara, kalau Dia mau mendatangkan malaikat untuk menghalau orang-orang yang menangkap, apakah tidak bisa? Bisa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Dia tidak melakukan itu. Dia tunduk kepada kehendak Bapa, taat, dan Dia tidak melakukan itu. Bahkan ketika Petrus memarang seorang prajurit yang namanya Malkus itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Sarungkan pedangmu. Artinya jangan pakai pedang itu, dipulihkan kembali, ya, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Yesus tidak melawan pada waktu itu. Yesus cuma mengatakan, engkau melihat aku selalu ada di dalam bait Allah. Inilah aku. Saudara, ketika Dia dicambuk, ketika Dia menderita di salib, Dia tetap Kristus yang lemah lembut. Dia tetap Kristus yang tidak melawan. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Itulah kasih Tuhan kepada kita, yang memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di salib. Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, Kristus yang lemah lembut dan rendah hati itu kita harus belajar daripadanya. Yang ketiga, mari saudara, seperti orang-orang pada waktu itu, meskipun mereka berbeda, ya, mereka berbeda pemahamannya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah Bapa melalui para nabi, dan juga apa yang Yesus suka katakan kepada mereka. Tetapi ketika mereka mengatakan Hosana, Hosana, ya, dikatakan di tempat yang maha tinggi, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita, mari kita selalu menaikkan pujian kita kepada Tuhan, ya. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Kalau Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya, ya, hari ini ibadah online bertema kasih Allah. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya, apa yang bisa kita lakukan? Kita naikkan doa kita, kita naikkan pujian syukur kita. Ketika kita berkata Hosana, maka saudara-saudara, itu adalah artinya yang tadi dikatakan, ya Tuhan, selamatkanlah sekarang. Artinya kita memang memerlukan keselamatan daripada Dia. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa merasa bahwa kita kuat, kita hebat diri kita sendiri. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Semuanya hanya bisa dikerjakan oleh Kristus yang memang sudah lakukan itu 2000 tahun lebih yang lalu di kayu salib di Golgota. Saudara-saudara, akhir daripada firman Tuhan hari ini, kesimpulan yang pertama, Hosana, Kristus adalah Mesias segala bangsa di dunia. Kalau dulu Allah memanggil umatnya bangsa Israel, tetapi keselamatan bukan saja untuk umat Tuhan, tetapi keselamatan itu bagi segala bangsa di dunia, termasuk saudara dan saya yang hari ini ada bersama. Kita memuji mengagungkan Tuhan tadi kita di dalam pujian kita. Bapak Ibu Saudara, Dialah Mesias, Dialah Juru Selamat
bagi saudara dan saya. Kita memerlukan dia di dalam kehidupan kita. Karena tanpa dia kita adalah manusia yang berdosa. Yang sekali lagi hukumannya adalah maut. Tetapi karena dia Sang Mesias itu yang hadir di dalam dunia ini. Dan kita mengimani, kita percaya kepada dia. Sang Mesias itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Maka dosa kita diampuni. Ya Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang baru di dalam kehidupan kita. Saudara, bagi dialah segala pujian. Yang kedua, Hosana, Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja di atas segala raja. Kerajaannya adalah kerajaan surgawi. Saudara, yang ketiga, Hosana, bagi dia segala kemuliaan dan hormat. Marilah kita di dalam hidup kita secara pribadi, baik ketika kita berkumpul seperti saat ini, maupun ketika kita di rumah kita masing-masing, menyampaikan doa kita kepada Tuhan, menyampaikan pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita berkata segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Dan kita berkata Hosana bagi Dia. Yang terakhir saudara-saudara, Hosana, marilah kita memiliki karakter seperti Kristus. Dia lemah lembut, dia rendah hati. Itulah yang harus kita lakukan. Mari kita taat, melakukan kehendak dia di dalam kehidupan ini. Ya, mari kita memiliki karakter seperti Kristus, firman Tuhan katakan. Itulah yang harus ada dalam hidup kita. Sehingga orang lain bisa melihat bahwa ada Kristus di dalam diri kita. Dan kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita, di dalam gereja, bahkan di tengah-tengah lingkungan, dimanapun kita berada. Ketika karakter Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak sama dengan dunia ini, tetapi kita memiliki karakternya Kristus. Dan itulah yang harus kita lakukan. Mari kita taat melakukan firman Tuhan, melakukan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami di dalam hidup ini, jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar. Kalau kita sedang mengalami masalah, kita katakan Hosana. Hosana itu tadi artinya adalah Oh Lord save us. Ya Tuhan selamatkanlah sekarang. Ya Tuhan selamatkanlah kami. Kita katakan itu kepada Tuhan. Dan kita beriman bahwa Dia akan menyertai terus di dalam perjalanan kehidupan kita. Hari-hari yang kita lalui, kita tidak usah gentar dan takut. Kita selalu akan berkata Hosana bagi Dia, bagi Allah di tempat yang maha tinggi, bagi Allah yang mengasihi hidup kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Kami merasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua para pelayan-Mu ya Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini. Pakai anak-anak-Mu ya Tuhan semakin indah melayani Engkau sungguh-sungguh karena Engkau baik buat kami semua. Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang lainnya yang mungkin tidak bisa hadir secara on-site dalam ibadah di tempat ini. Kau mengetahui keadaan mereka satu persatu. Mungkin diantaranya ada yang terganggu kesehatannya Bapak. Kiranya Engkau sendiri yang menjamahnya pada saat ini. Memberikan pemulihan dan kesembuhan. Yang ada masalah persoalan di dalam kehidupannya Bapak. Kiranya Engkau sendiri yang menolong. Engkau membukakan jalan keluarnya. Bahkan sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Bapa, Engkaulah Yehova Jireh, Engkau yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau memberkati setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk rumah tangga demi rumah tangga. Bapak Ibu sekalian yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Anak cucu kami juga yang sekolah, yang meniti karir dalam pekerjaan, Tuhan dibuat berhasil apa yang mereka kerjakan. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal saat ini. Tuhan terima kasih, mungkin saat ini pandemi ya Tuhan sudah menjadi endemi di tempat ini. Tuhan dan sudah mulai mereda. Kiranya Engkau menolong pemerintah baik di pusat maupun di daerah
dalam mengatasi keadaan situasi akibat ya Tuhan efek samping daripada pandemi ini Bapak, perekonomian, pendidikan, dan kesehatan juga Tuhan menolong pemerintah baik di pusat maupun di daerah supaya mereka dapat mengatasi segala keadaan di negara kami ini ya Tuhan. Dan satu kali ya Tuhan, semua boleh terlewatkan virus corona ini ya Tuhan, baik di tanah air maupun di negeri-negeri yang lain ya Bapak. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Sebentar sidang Tuhan akan pulang, Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Allahku akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita menyanyikan pujian damai yang diberikan, dan Bapak Ibu sekalian bisa pulang. Damai yang diberikan